Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Are you okay? I am fine. Thank you very much for your attention. Makasih loh ya untuk perhatian anak kabar. Hari ini sudah ada anak kabar kalian? Karena kalian agak mundur, saya jadi agak mundur juga ya untuk ngajar ya. Nah, before we begin our next day, let's pray based on the belief. Pray, begin. Finish. Okay. I will check your attendance. TI 023. TI 042. TI 024. TIK 03. TIK 15. TIK 30. TIK 29. TIP 01. TIK 12. TI 025. TI 028. TI 033. TI 038. TI 034. TIK 21. TIK 27. TIK 26. TIK 23. TIK 32. TIK 28. TI 040. TI 044. TIK 05. TIK 14. TIK 06. TIK 02. TIK 02. TIK 04. Masih ada yang nggak hafal dengan T-nya sendiri? TIK 21. Sudah dibagi? Nggak ada yang tahu? Ya mungkin kuliahnya ini terlalu kepagian ya, jadi otomatis agak kurang fokus ya. To try your focus, let's pray again. Mau kata atau angka? Angka? Mau angka? Kata yang ada angkanya atau pure angka? Angka ya berarti ya. Kuncinya, cluenya adalah kalkulator. Kalkulator. Angka, cluenya adalah kalkulator. Nah,
8 ya. 8 saya di ruangan nomor 5, terus ada naik 1 tingkat ke atasnya. Nah, berarti saya di ruang 8. Terus kalau saya turun, saya di ruangan nomor 5, saya turun 1 lantai, kira-kira saya terus kira-kira saya kok ke sebelah kiri saya mau geser ke ruangan kiri saya, kira-kira saya di ruangan berapa? 3. Nah, setelah itu saya ke 2 ruangan sebelah kanan saya geser 2 ruangan sebelah kanan saya, kira-kira saya di ruang berapa? 1. Terus habis itu saya mau cari makan, saya turun 1 lantai, kira-kira saya di lantai berapa? 0. Saya mau ketemu teman saya, ngajak makan, saya naik lift, naik 2 lantai, kira-kira saya di lantai berapa? 4. Terus saya ingin melihat pemandangan di atas, saya naik 1 lantai lagi, saya di lantai 7. Habis itu saya pergi jalan-jalan. Nah, di ruangan 7 saya ingin jalan-jalan ke sebelah kiri. Nah, saya masuk 1 ruangan, ya sebelah kiri saya, kira-kira ruangan berapa? 8. Habis itu saya geser lagi ke ruangan setelahnya 9. Nah, habis itu bosan kan di atas, akhirnya saya turun 2 lantai 3. Yang belum ada banyak kalkulator jumlah anak susun anak kalkulator ini baru kalkulator ya. Belum nanti kalau kita pakai kalau kita pakai QWERTY atau keyboard ya boleh. Jangan terus di slow motion. Nah, buat materi yang didiskus dulu ya, seperti kalau bahas materi ini terkait dengan jurusan kalian. Nah, we will discuss vocabulary related to ICT. Nah, kita akan bahas kosakata yang terkait dengan bidang TIK, bidang kalian, ya, bidang kalian. Saya seperti bahas ini karena kalau ngomongin TIK itu kayak kalian tuh nyambung gitu ya, karena saya juga sering TIK. Tentang teknologi, tentang komputer. Kalian masih semester 2, kira-kira saya penasaran sejauh mana sih kemampuan kalian tentang dunia kalian. Nah, kita akan bahas sejauh TIK. Nah, bisa ketika kalian buka HP. Nah, ketika kalian buka HP, settingannya ada yang settingannya bahasa Indonesia ada. Ada yang settingannya English. Oh banyak. Tapi secara nggak langsung kalian sudah paham kan? Nah, ketika kalian buka sosial media, ya seperti TikTok, Instagram, entah Facebook, entah Reels atau apapun itu dalam bahasa Inggris. Nah, kalian paham ya? Kita sudah sering menggunakan dalam keseharian. Ketika misal kalian itu mungkin nonton TV, ya, kata-kata mungkin ingin menyeting remote atau mungkin menyeting tentang TV dalam bahasa Inggris, kalian paham. Meskipun terkadang artinya apa, tapi kalian paham maksudnya, cara menggunakan. Ketika kalian memainkan misal sebuah alat, misalnya atau misal teknologi, kalian paham. Ketika kalian mau buka laptop, buka komputer, semua tulisannya bahasa Inggris, kalian paham, ya. Buka Word misal, ada insert, ada copy, kalian paham. Ketika kalian searching, cari video, nonton film atau apapun ya, di YouTube misal, semua pakai bahasa Inggris, kalian juga paham misalkan. Jadi segala hal yang terkait dengan keseharian kita dalam dunia kita, daily activity, dalam
kehidupan kita sehari-hari itu tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Meskipun dalam bahasa Inggris kita paham, meskipun kita artinya nggak begitu paham, tetapi kita tahu itu maksudnya ini. Jadi kita akan bahas tentang TIK kalau dalam bahasa Inggris namanya Information, Computer, and Technology. Sekalian sebagai anak informatika juga harus bangga. Kalian belajar tentang misal teknologi komunikasi, tentang informatika. Ya, mungkin kalian belajar tentang hardware, software, dan sebagainya. Kita akan diskusi itu. Kira-kira apa sih yang ada di sini? Kenapa sih kita perlu belajar ini? Karena secara tidak langsung segala bahasa biasanya ya, mostly bahasa yang digunakan di dalam bidang ini adalah mostly bahasa Inggris. Nah, meskipun saya nggak suka bahasa Inggris, tapi kalian pergi di informatika kamu nggak apa-apa kita belajar bahasa Inggris. Ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya? Pasti akan mencari ya artinya apa, maksudnya apa. Nah, kita akan ke sini. What is computer? Nah, ya. Sebelumnya kita akan ke sini ya. Bahasa Inggris tujuan khusus untuk dunia TIK. Nah, kira-kira what is computer? Kira-kira komputer itu adalah singkatan. Ya. Singkatan apa? Lanjut banget. Komputer adalah singkatan. Nah, secara tidak langsung di dalam bidang TIK banyak sekali singkatan, banyak sekali jenis kata, legenda ataupun kata kerja yang terkait dengan bidang ini. Nah, kita akan ke seputaran komputer saja ya. Nah, komputer. Nah, ya, intinya adalah mesin yang berorientasi, ya, yang intinya digunakan secara teknik. Nah, seperti itu ya. Jadi secara teknikal untuk penelitian, untuk pendidikan, yang ibarat kata itu ya sebuah mesin yang dia kayak dibuat menjadi satu, yang dia di bawah teknik gitu ya. Jadi secara sistematis, secara teknik, ya, dan sebagainya. Itulah komputer. Nah, mungkin baru tahu komputer itu ini. Oke, terus kita akan ke sini. Kira-kira what the parts of computer, kira-kira bagian utama komputer itu apa sih? Bagian utama. Bagian utama komputer kan ada yang namanya hardware dan software. Itu adalah salah satu contoh hardware. Nah, ada hardware, ada software. Selain itu ada namanya benar-benar itu kayak orang yang bertanggung jawab atau orang yang dia bertindak atau dia terjun di bidang TIK. Nanti kita akan bahas jelaskan. Secara umum ya, komputer kan ada dua ya. Nah, sorry ya, ada hardware dan software. Nah, hardware itu terdiri dari hardware adalah perangkat keras yang konsisten of input, output, storage device sama internal komponen apa ya, internal komponen. Sedangkan software itu lebih ke software, lebih ke dalam. Hardware itu lebih keluar, lebih kata ya secara fisik ya. Lalu kalau software itu lebih ke non fisik, lebih ke software atau aplikasi yang ada di dalam sebuah komputer. Mana yang lebih penting? Semuanya penting karena semuanya juga saling mendukung ya. Ketika cuma hardware doang, harus ngapain? Nggak bisa bekerja. Tapi ketika software bekerja ketika ada hardware juga. Jadi dua-duanya ini saling melengkapi. Sementara yang tadi tiga brand orang itu yang mengendalikan keduanya. Oke, input, masukan. Input artinya memasukkan input ya. Masukan bisa juga input. Nah, yang termasuk itu apa? Semua kosakata yang ada di komputer dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Enggak sih, bisa kayak barcode juga barcode ya. Barcode, joystick. What is joystick? PS, ya itu ya. Oh, oke. Keyboard kira-kira apa? What is keyboard? Ini Indonesia. Papan ketik benar. Mikrofon juga. Masa? Iya,
yang fungsinya itu menghasilkan program atau tugas dari si pengguna. Misal kayak headphone atau headphone itu kayak ya ini ya sama ya, headphone, speaker. Speaker itu apa ya bahasa Indonesia? Speaker itu salah. Speaker ya. Oke. Monitor juga monitor ya. Ada monitor kayak printer printer itu pencetak, proyektor ya, speaker. Terus storage device yang fungsinya adalah untuk menyimpan, store atau saving data, pemesan CD, DVD. Nah, kita akan bahas nanti beberapa flash disk. Oke, flash disk itu bahasa Indonesia apa? Flash disk ya, bukan flash itu pilah-pilah. Terus di situ penyimpanan ya, apa enggak ya? Terus hard disk, tahu bentuknya? Hard disk tahu bentuknya? Ya, kotak ya. Kayaknya. Oke, nah. Saya kasih. USB flash drive itu yang kayak apa ya, flash disk ya, flash drive itu kayak flash disk. SSD tahu bentuknya, fungsinya buat apa SSD? Menyimpan, tapi juga bisa mempercepat ya, speed ya. Nah, terus memory card yang biasanya untuk HP ya, yang tipis kecil, kamera dan HP. Next, eksternal apa ya? Hard disk eksternal yang biasanya dilepas harus pakai kabel ya. Terus ada juga eksternal touch dan sebagainya. Terus selanjutnya ada namanya internal komponen internal. Nah ini yang kayak tadi bilang motherboard atau buku, bilangnya buku ya biasanya. Bukan ya. Tergantung gini, sejumlah kata kan udah bisa diartikan kayak apa ya? Bisa ya itu kayak jadi satu-satuan. Kayak flash disk, di situ penyimpanan flash itu ya apa ya. Nah, banyak juga ya sudah dibuat maksudnya tapi nggak pakai. Nggak bisa diartikan kata tapi dia jadi satu-satuan. Terus CPU yang pastinya kota CPU. Terus RAM itu yang bentuknya apa? Kotak tipis ya. Terus kalau GPU tadi ya, atau SSD. Terus TSU power supply kotak ya, jangan kotak nah ya biasanya itu sama komputer biasanya cooling system kipas ya, kipas itu atau terus karburan konektor biasa jenis kabel-kabelan. Terus nah ini sudah tergantung ya kayak apa ya. Nah terus kita akan ke sini solder, sesuatu yang non fisik. Nah sesuatu yang dia non fisik yang biasanya dia berbentuk seperti satu kesatuan fungsi, jadi menggunakan bahasa khusus. Nah soldernya biasanya itu nanti ketika kalian nanti coding ya, mungkin nanti semester apa kalian akan fokus ke situ. Nah kita akan ke OS, operating system, yang tujuannya adalah sebagai intinya sistem komputer. Tujuannya adalah untuk mengatur sumber hardware, untuk menyediakan pelayanan untuk aplikasi sumber yang lainnya. Nah, jadi dia adalah pengembangan antara hardware dan user atau si pengguna seperti
kotak ya. Windows berapa? Windows berapa? 10. Windows yang terakhir Windows berapa? 11. Oh bisa 11. Oh iya. Windows yang paling lama Windows berapa? XP. Windows yang paling lama 9 berapa? 95. 90 ya. Windows bisa. Ya kan? Seperti itu. Asik kalau bahas kayak gini ya, kalau gitu. Nah, terus bahasnya pemrograman. Nanti kalian akan dapat ketika ada mata kuliah coding atau pemrograman. Ya, ketika kalian jadi programmer, kuasai dulu tentang ini. Karena ini akan jadi kunci ketika nanti kalian melamar sebagai programmer. Nah, jadi harus bisa ini. Ini juga persiapannya kan. Nah, terus setelah itu ada utility software. Beberapa contohnya itu, nah ini ya, tujuannya apa? Untuk menganalisis, mengkonfigurasi, mengoptimisasi, mengatur sistem komputer. Biasanya terdiri dari antivirus software untuk melindungi dari serangan virus, ya. Nah, atau segala hal yang mengancam, ya, keamanan. Nah, contohnya adalah ini. Kira-kira kalian pakai ya, konten antivirus, virus. Semuanya yang free. Saya antivirus. Oh, no antivirus berarti ya. Semuanya supaya yang pakai. Yang pakai selain Sumatera, apa bunyi terus biasanya? Ya masih virus speed detected yang bunyi terus biasanya ya. Nah, dan ada mungkin yang beberapa berbayar nggak tahunan kenapa mahal. Terus di clean up utilities tujuannya apa? Untuk membersihkan dan memaksimalkan penyimpanan hard drive ya. Jadi apa yang menghapus file yang sekiranya itu kayak tidak terpakai. Nah, ya, membersihkan seperti itu ya. Yang di sampah biasanya ya. Nah, misal seperti ini ya, dia mungkin menggunakan ini kayak software untuk membersihkan. Biasanya kan kalau kita lihat nanti langsung masuknya recycle bin. Nah, mungkin biasanya ada aplikasi juga untuk membersihkan. Terus backup tools atau backup software tujuannya adalah untuk menyimpan ya salinan data yang sekiranya penting dan sensitif ya. Nah, jadi untuk menyimpan data agar tidak hilang atau mungkin rusak. Nah, mungkin ada yang pakai ini backup ini biasanya. Backup aplikasi untuk backup data. Biasanya Asus biasanya yang paling populer. Terus sistem diagnostik, ya, sistem diagnostik program. Tujuannya adalah untuk mendiagnosa, untuk mengatasi segala troubleshooting permasalahan yang ada di komputer, untuk mengecek kesehatan. Nah, ada yang pakai ini untuk komputer laptopnya, mengecek kesehatan tentang komputer. Kalau HP ada, biasanya cleaner itu ada. Ya nggak sih? Ada dari HP kita ada di aplikasi bersih terus terkadang terlalu kotor, terus kita bersihkan pakai aplikasi komputer atau laptop juga ada. Terus sini, nah application software atau application program atau aplikasi. Nah di sini biasanya termasuk aplikasi yang bisa digunakan oleh user untuk berbagai keperluan ya. Misal katakanlah biasanya sudah itu untuk productivity, untuk multimedia, misal kayak foto, video, editing foto, editing video. Nah kira-kira kalian pakai apa ya? Oh ya, dengan CapCut. Ya selain itu ada mungkin pakai yang lain. Oke. Oh ya, masker. Terus masker ya. Oke. Bisa di HP kan ada ya, juga di HP, di laptop, juga komputer. Nah, terus games. Nah, ini games.
Game screenplay atau do you have in computer? Kalau di komputer Mobile Legends, oke, Point Blank. Ada yang pakai itu crossover apa? Terus bisa software itu bisa ada yang bisa supaya bisa bahasa Inggris. Saya bisa aplikasi untuk bahasa Inggris ada. Bisa kamus dictionary online. Ya, game-game untuk pembelajaran bahasa Inggris, puzzle misalnya. Terus untuk communication bisa kayak WhatsApp, Telegram, terus apa lagi ya? Messenger, iya. Nah, sosial media bisa Facebook, Instagram, TikTok loh. Nah, terus untuk navigation advice ada yang Google Map. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa baca Google Map ada. Ya nggak bisa. Masalahnya gini, belok kiri, belok ke utara, sementara kita utara selatan nggak tahu ya. Kalau sudah keluar itu terkadang itu arah itu kayak bingung ya. Terus bisa kayak biasanya itu Google sama Basi. Terus untuk fitness dan kesehatan ada yang pakai bisa untuk detak jantung. Yang bisa jadi smartwatch. Terus fitness kekuatan ada yang mungkin pakai mobile banking. Dan aplikasi-aplikasi lain dan mungkin aplikasi untuk konferensi bisa Zoom, Skype juga.
Ada sejarah juga kenapa keyboard itu kok nggak urut ABCD ya? Kenapa dia ngajak itu juga ada sejarahnya, kan bisa coba searching di komentar ya. Nah, terus what is it? Ya.
Sekarang itu mesin sekarang ya. Banyak kan oke, yes. Ini paling mahal loh. Yes. Apa sih maksudnya cooling system? Cooling system. Pendingin maksimal. Tepat. Biasanya kebenaran ini. Bisa juga. Nah, ini juga tergantung merek ya. Ya, sisanya juga sama berapa jenis. Nah ini oh iya, ya benar ya. Drive di sini drive. Apa ini?
Kuliner apa? Yang biasanya buat laptop. Oke,
Gambar. Tadi apa? Geser. Embedded. Kayak apa ya? Disematkan. Embedded misalnya ya. Ya, biasanya untuk terus eksekusi sama mengakhiri. Melanjutkan bisa melanjutkan eksekusi
kebalikan. Bisa tadi mulai Review review sama sebenarnya. menyimpan Kalau CPS menyimpan sesuatu karena menyimpan sebagai pemindai, skor, secure, sering mendengar teori. Itu teknologi. Sering mendengar. A,
CPU. Aplikasi sudah tak skill deh CPU. Ya jadi sih kan CPU sih rasa kayak apa? Dari CPU kan apa mau? Masuk gimana? Iki. Biasanya untuk terus apa lagi ya? Tapi juga mahal tergantung mereka ya. Berapa itu ya? DNS itu domain. Apa sih domain itu yang biasanya untuk yang ranking? Nah, yang biasanya untuk ranking. Yang bisa diakses sekarang. Nah, ini biasanya untuk format ya, format file. Untuk gambar biasanya ya. Nah, JPG sama JPG bagusan mana? Tapi bagusan atasnya PNG ya? Hello.
Iya. Oh, itu lumayan action. URL
PSU. Kayak misal kita pakai kartu apa? USB, ini tadi sudah. Oh, sudah. Oke, kedua compact disc ya. Digital. Kita video this. Oke. Video yang PCP ya. Nah, PCP ini tadi sudah ya. Ya, pro masalah. Pakai nonton TV.